Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang Kabinet Natsir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Aziza. Nama aku Saniatus Salma Fitriah. Rayandra Fatinazka. Nama saya Hirman Firmansyah. Saya Muhammad Fikri Fauji. Baik, mari kita mulai ke pembahasannya. Nah, apa sih Kabinet Natsir itu? Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang mengawali era demokrasi liberal pasca pemberlakuan UUD sementara tahun 1950. Kabinet ini resmi dilantik pada 7 September 1950 yang diketuai oleh Muhammad Natsir. Kabinet ini terbentuk dari koalisi Partai Masyumi dan PNI. PNI menginginkan anggotanya menduduki bangku yang cukup banyak dalam susunan kementerian. Tetapi, Natsir merasa Masyumi lebih berhak mendapatkannya karena memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dari PNI. Sehingga PNI mundur dan menjadi pihak oposisi bersama PKI dan Murba. Latar belakang dibentuknya Kabinet Natsir ini adalah upaya untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia. Diawali pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Kemudian agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950. Diangkatnya Natsir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir pada 7 September 1950. Di sini saya akan menyebutkan beberapa program kerja yang dibentuk oleh Kabinet Natsir. Di antaranya 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Penyempurnaan susunan pemerintah. 3. Penyempurnaan organisasi angkatan perang. 4. Penyelesaian masalah Irian Barat, Papua. 5. Mengembangkan ekonomi rakyat. 6. Persiapan dan penyelenggaraan pemilu. Prestasi yang diperoleh oleh Kabinet Natsir adalah yang pertama, memulihkan perekonomian dengan menasionalisasi perusahaan Belanda. Yang kedua, pembentukan Dewan Nasional yang bertugas merumuskan UUD dan menyelenggarakan pemilu pertama. Yang ketiga, pemberian amnesti pada beberapa pihak yang terlibat dalam konflik politik sebelumnya untuk meredakan ketegangan dan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk stabilitas politik. Yang keempat, berhasil masuknya Indonesia dalam PBB dan terjadilah perundingan antar Belanda dan Indonesia mengenai Irian Barat. Jatuhnya Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berakhir pada 27 Juni 1951 ketika Perdana Menteri Natsir mengundurkan diri karena ketidaksetujuan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Akhir kabinet ini mencerminkan ketegangan dalam pemerintahan dan munculnya perbedaan pendapat antara pemimpin-pemimpin Indonesia pada saat itu. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.